Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Piring di tangan Ayu masih basah ketika suara Rina terdengar dari ruang tengah. Lila itu kalau disuruh sekali langsung mengerti. Nggak seperti kamu, Ayu. Harus diingatkan terus. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menaruh piring di rak dengan hati-hati agar tidak berbunyi. Di dadanya ada rasa sesak yang sudah akrab. Bukan karena kata-kata itu keras, tapi karena diucapkan seolah wajar. Seolah membandingkannya dengan Lila adalah bagian dari udara di rumah itu. Dari ruang tengah terdengar tawa kecil Lila. Bukan tawa mengejek. Lebih seperti tawa manja yang terbiasa dipuji. Nanti sore aku ada latihan. Boleh nggak Ayu yang setrika bajuku? Tanya Lila ringan. Ayu berhenti mengelap tangannya. Ia menunggu. Entah menunggu apa. Ya iyalah. Kakakmu itu kan di rumah. Masa nggak bisa bantu adiknya? Jawab Rina. Kata bantu membuat sudut bibir Ayu menegang. Ia sudah bangun lebih pagi untuk memasak nasi, menyapu halaman, dan menjemur pakaian. Tidak ada satupun yang disebut bantuan. Semuanya kewajiban yang tak pernah diucapkan tapi selalu ditagih. Ia melangkah keluar dapur. Aku ada kerjaan juga. Tadi Bu Sari minta aku bantu jaga warung sebentar sore ini, kata Ayu pelan, berusaha terdengar netral. Rina menoleh cepat. Tatapannya datar tapi tajam. Warung lagi. Kamu itu kalau disuruh keluarga selalu ada alasan. Giliran orang lain, rajin sekali. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Ayu ingin menjelaskan bahwa uang dari membantu di warung dipakainya untuk membeli kebutuhan sendiri. Sabun, buku, bahkan kadang beras saat stok rumah menipis. Tapi pengalaman mengajarinya. Penjelasan sering dianggap pembelaan. Lila muncul dari kamar dengan rambut setengah diikat. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku pakai yang lain aja, katanya lembut, tapi matanya sekilas melirik Ayu, seperti memastikan siapa yang akan disalahkan. Rina menghela napas panjang. Suara sengaja dibesarkan. Lihat tuh. Adikmu aja bisa ngalah. Kamu harusnya malu. Malu. Kata itu menempel di kepala Ayu. Ia menunduk, bukan karena merasa bersalah, tapi karena lelah melawan sesuatu yang tidak terlihat. Standar di rumah ini selalu bergerak, dan entah bagaimana, ia selalu berada di sisi yang salah. Pintu depan berderit. Darto pulang lebih cepat dari biasanya. Seragam kerjanya masih rapi. Wajahnya tampak letih. Ayu refleks ingin mendekat. Dulu, saat ibunya masih hidup, ayahnya sering bertanya bagaimana harinya. Sekarang pertanyaan itu jarang muncul. Seperti kebiasaan yang pelan-pelan dilupakan. Pak, lihat tuh anakmu. Disuruh bantu adiknya aja banyak alasan, kata Rina cepat, sebelum Ayu sempat membuka mulut. Darto menatap Ayu sekilas. Hanya sekilas. Kamu turutin saja apa kata Mama. Biar rumah tenang. Rumah tenang. Bukan Ayu baik-baik saja. Bukan ada apa. Bukan capek ya. Hanya rumah yang harus tenang. Ayu mengangguk kecil. Ada rasa hangat di matanya tapi ia tahan. Menangis di rumah ini seperti menumpahkan air di lantai. Akan dianggap merepotkan. Ia kembali ke dapur. Mengambil setrika dari lemari. Tumpukan baju Lila sudah rapi di kursi. Wangi pelembut pakaian yang ia beli sendiri minggu lalu. Ia menyentuh kain itu. Lalu tiba-tiba merasa asing di rumahnya sendiri. Pikirannya melayang ke warung Bu Sari di ujung gang, tempat sempit dengan rak mie instan dan toples permen, tapi setiap orang di sana memanggilnya dengan namanya, bukan dengan perbandingan. Di sana, kalau ia membantu, Bu Sari selalu berkata, "Makasih, kamu ringan tangan sekali." Ringan tangan. Bukan kewajiban. Bukan utang. Setrika mulai panas. Uap tipis naik. Ayu menggerakkan tangannya perlahan di atas kain,
Tapi kepalanya penuh oleh satu pertanyaan yang selama ini ia hindari. Kalau aku tidak di sini, apa ada yang benar-benar merasa kehilangan? Dari ruang tengah, Rina dan Lila kembali bercakap tentang rencana lomba Lila minggu depan. Tidak ada satupun yang memanggilnya. Tidak ada yang bertanya apakah ia lelah. Setrika berhenti di satu titik terlalu lama hingga kain sedikit mengerut. Ayu tersentak dan mengangkatnya cepat. Bekasnya kecil, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. Ayu, jangan sampai rusak baju adikmu, seru Rina dari luar, seolah bisa melihat dari jauh. Ayu menatap bekas itu. Kecil. Hampir tak terlihat. Tapi ia tahu, kesalahan sekecil apapun darinya bisa menjadi cerita panjang di meja makan. Di dalam dadanya, sesuatu bergeser. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti ruang kosong yang pelan-pelan terisi tekad yang belum punya bentuk. Sore ini ia memang berencana ke warung Bu Sari. Tapi untuk pertama kalinya, ia berpikir untuk tinggal lebih lama dari biasanya. Mungkin membantu sampai tutup. Mungkin berjalan lebih jauh setelahnya. Bukan untuk kabur. Hanya untuk bernapas tanpa dibandingkan. Ayu melanjutkan menyetrika dengan gerakan lebih rapi. Di kepalanya, keputusan kecil itu tumbuh. Setelah dari warung nanti, ia tidak akan langsung pulang. Hanya 1 jam tambahan di luar rumah. 1 jam tanpa merasa kurang. Dan entah mengapa, keputusan kecil itu terasa seperti langkah pertama menuju sesuatu yang belum ia mengerti, tapi sangat ia butuhkan. 1 jam tambahan di luar rumah malam itu terasa singkat, tapi cukup membuat Ayu menyadari betapa ringan dadanya saat tidak ada yang memanggilnya dengan nada menuntut. Namun pagi berikutnya, rumah sudah ramai bahkan sebelum matahari tinggi. Rina mengetuk pintu kamar Ayu tanpa menunggu jawaban. Bangun. Hari ini keluarga Pak De Hasan datang. Jangan bikin malu. Ayu langsung duduk. Ia tidak ingat ada rencana tamu besar. Tapi ia sudah terbiasa diberi tahu terakhir. Dari dapur tercium aroma bawang goreng. Bukan karena sudah dimasak, melainkan karena Rina menyiapkan bahan dan menunggunya mengerjakan sisanya. Di meja dapur, sayur masih utuh, ayam belum dipotong, piring kotor menumpuk sejak subuh. Lila duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Kak Ayu jago masak, kan? Kata Lila ringan saat melihatnya. Mama bilang masakan Kak Ayu enak buat tamu. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi Ayu tahu artinya. Semua ini tanggung jawabnya. Ia mulai bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya bergerak cepat. Memotong, menggoreng, menata. Keringat di pelipisnya diusap dengan punggung tangan. Sesekali Rina masuk hanya untuk mengecek. Lalu keluar lagi menyambut tetangga yang datang membantu dekorasi ruang tamu. Menjelang siang, meja sudah penuh hidangan. Lontong, opor, sambal goreng, kerupuk tersusun rapi. Ayu bahkan sempat menyapu ulang lantai karena jejak kaki tamu mulai terlihat. Ketika keluarga Pak De Hasan datang, Rina berdiri di depan dengan senyum lebar. Masuk, masuk. Ini semua Lila yang bantu Mama dari pagi, katanya bangga. Ayu yang sedang membawa teko teh berhenti sepersekian detik. Ia menoleh pada Lila. Adiknya tampak kaget sebentar, lalu tersenyum malu-malu tanpa menyangkal. Wah, Lila sudah bisa diandalkannya sekarang, puji salah satu tamu. Darto mengangguk kecil. Iya, dia memang anaknya cekatan. Teko di tangan Ayu terasa lebih berat. Ia menuangkan teh ke gelas-gelas tanpa suara. Tidak ada yang bertanya siapa yang memasak. Tidak ada yang heran bagaimana semuanya siap tepat waktu. Ia mencoba menelan perasaan itu seperti menelan air pahit. Cepat, tanpa dinikmati. Tapi ada bagian dalam dirinya yang hari ini terasa lebih rapuh dari biasanya. Saat tamu mulai makan, Rina masuk ke dapur. Ayu, tolong tambah sambalnya. Kurang pedas, katanya singkat. Ayu menurut, lalu memberanikan diri bicara pelan. Tadi yang masak dari pagi itu Ayu. Bukan nada menuntut, hanya ingin meluruskan. Rina berhenti mengambil piring. Wajahnya berubah datar. Kamu ini kenapa sih?
Baru gitu aja sudah hitung-hitungan. Ayu nggak hitung-hitungan. Cuma. Kamu terlalu sensitif. Orang lagi kumpul keluarga. Kamu malah cari pengakuan. Kata pengakuan menusuk lebih dalam dari dugaan Ayu. Seolah keinginannya dihargai adalah sesuatu yang memalukan. Darto yang kebetulan lewat mendengar sepenggal kalimat. Sudah. Yu. Jangan bikin ribet. Tamu lagi banyak. Lagi-lagi ketenangan rumah lebih penting daripada isi hatinya. Ayu mengangguk kecil. Tenggorokannya terasa kering. Ia sadar jika melanjutkan bicara, ia hanya akan terlihat seperti anak yang tidak tahu diri. Ia kembali ke ruang makan, membantu mengangkat piring kosong. Tamu-tamu memuji Lila yang duduk manis di dekat Rina. Anak baik, anak penurut, anak kebanggaan. Setiap pujian seperti garis halus yang menghapus keberadaannya sedikit demi sedikit. Sore menjelang, tamu pulang satu persatu. Rumah kembali sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan. Lebih seperti ruang yang baru saja dipakai orang lain dan tidak menyisakan tempat untuknya. Di dapur, tumpukan piring menunggu. Lila sudah masuk kamar untuk beristirahat. Rina tidur siang karena lelah menerima tamu. Ayu mencuci dalam diam. Air mengalir mengenai tangannya yang mulai kasar. Ia memperhatikan pantulan wajahnya di permukaan panci stainless. Buram, terdistorsi. Tiba-tiba ia sadar sesuatu. Hari ini ia tidak marah. Ia tidak sedih seperti biasanya. Yang ada hanya rasa hampa yang tenang. Dan justru itu menakutkan. Jika dulu ia masih berharap dilihat, hari ini harapan itu terasa menipis. Bukan karena menyerah, tapi karena lelah menggenggam sesuatu yang tidak pernah digenggam balik. Selesai mencuci, ia mengeringkan tangan lalu melirik jam. Masih sore. Bu Sari biasanya butuh bantuan di warung menjelang maghrib. Ayu berjalan ke kamar, mengambil tas kecilnya. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Rina masih tertidur dan Darto menonton televisi tanpa menoleh padanya. Ia berhenti di depan pintu. Biasanya ia akan memberitahu, meminta izin, menjelaskan kemana pergi. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia hanya menulis pesan singkat di kertas kecil dan meletakkannya di meja. Ke warung Bu Sari. Pulang agak malam. Bukan izin. Hanya pemberitahuan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu. Keputusan itu kecil, tapi terasa seperti melanggar aturan tak tertulis di rumah ini. Ayu melangkah keluar sebelum sempat mengubah pikiran. Di dadanya muncul tekanan baru, bukan karena dimarahi, tapi karena ia mulai sadar. Jika ia terus diam, ia akan benar-benar hilang di rumahnya sendiri. Dan mungkin, pelan-pelan, ia mulai memilih untuk tidak selalu ada. Ayu mulai terbiasa tidak selalu ada di rumah. Bukan benar-benar pergi, tapi hadir tanpa terasa. Ia membantu seperlunya, berbicara seperlunya, lalu menghabiskan waktu di warung Bu Sari sampai malam. Rumah itu masih alamatnya, tapi bukan lagi tempatnya pulang dengan hati ringan. Pagi itu, suasana rumah berbeda. Rina tampak sibuk sejak subuh, memeriksa ulang taplak meja, mengganti sarung bantal, bahkan menyuruh Ayu menyapu halaman 2 kali. Jangan ada debu. Keluarga calon datang minggu depan buat lamaran Lila, kata Rina tegas. Ayu mengangguk. Jadi ini sebabnya rumah mendadak rapi. Ia tidak diberitahu sebelumnya, tapi sudah menduga perannya. Tenaga tambahan. Lila terlihat lebih manis dari biasanya. Ia beberapa kali latihan berjalan anggun di ruang tengah sambil tertawa kecil sendiri. Kak, nanti kalau keluarga Mas Randy datang, jangan cerita yang aneh-aneh ya, katanya setengah bercanda. Ayu menoleh. Cerita apa? Ya, soal rumah, soal mama galak, atau apa gitu. Biar mereka nyaman. Nada Lila ringan, tapi pesannya jelas. Jaga citra keluarga. Ayu hanya mengangguk. Ia tak punya niat bicara apapun. Bahkan tentang dirinya pun. Tak ada yang ingin ia ceritakan. Siang harinya, saat Rina dan Lila pergi ke salon, Ayu diminta menunggu di rumah kalau ada paket datang.
Menjelang sore, seorang pria datang membawa kotak besar. "Ini rumah Lila?" tanya kurir. "Iya," jawab Ayu. "Pesanan gaun lamaran. Sudah dibayar setengah." Ayu menerima kotak itu dan menaruhnya di kamar Lila, khawatir diletakkan sembarangan. Gaunnya indah, warna lembut dengan bordir halus. Ia hanya melihat sekilas sebelum menutup kembali. Malamnya, masalah kecil itu meledak. Rina masuk ke kamar Lila dan langsung berseru panik. "Lila, gaunnya kok dibuka?" Ayu yang sedang di dapur menoleh. Lila terlihat bingung. "Aku belum buka, Ma." Rina keluar dengan wajah tegang. "Ayu, kamu apain gaun adikmu?" Ayu cuma terima paket dan taruh di kamar Lila. "Terus kenapa segelnya kebuka?" Ayu mengerutkan kening. Ia ingat segelnya memang tidak rapat sejak datang. Tapi sebelum ia menjelaskan, Rina sudah menarik kesimpulan. "Kamu coba-coba pakai ya. Iri sama adikmu mau dilamar." Nada Rina meninggi. Darah Ayu serasa turun ke kaki. "Ayu nggak pakai, Ma. Ayu cuma..." "Ma, jangan-jangan Kak Ayu penasaran?" sela Lila pelan. Suaranya tidak menuduh keras, tapi cukup membuat suasana berubah. Ayu menatap adiknya, mencari sedikit pembelaan. Tidak ada. Pintu depan terbuka. Darto pulang. Rina langsung menceritakan versinya, dengan nada kecewa, seolah sebuah pelanggaran besar terjadi. Darto menatap Ayu lama. "Kamu kenapa sih? Yu, kalau ada apa-apa bilang. Jangan bikin masalah jelang lamaran adikmu." "Ayu nggak bikin masalah, Pak." "Sudah. Kalau memang salah, mengalah saja. Demi keluarga." Kalimat itu seperti palu yang mengetuk pelan tapi pasti. Bukan karena keras, tapi karena final. Ayu ingin membela diri. Ingin berkata bahwa ia tidak menyentuh gaun itu. Tapi ia melihat wajah Rina yang kesal, Lila yang cemas lamaran terganggu, dan Darto yang hanya ingin semua cepat selesai. Kebenaran tidak dicari. Yang dicari adalah siapa yang paling mudah disuruh diam. Dan itu selalu dia. "Ayu minta maaf," katanya akhirnya. "Bukan karena merasa bersalah, tapi karena lelah berdiri sendirian." Malam semakin larut. Rumah sudah sunyi ketika Ayu duduk di tepi tempat tidurnya. Di luar, suara motor lewat sesekali. Ia memandang tas kecilnya di sudut kamar, tas yang biasa ia pakai ke warung. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Sari. "Yu, keponakan saya di kota sebelah lagi cari pegawai kafe. Kamu mau? Ada tempat tinggal juga." Pesan itu datang seperti jawaban dari pertanyaan yang belum sempat ia ucapkan. Ayu membaca berulang. Dadanya berdebar. Kota sebelah berarti jauh. Berarti tidak pulang tiap malam. Berarti pergi. Ia menoleh ke pintu kamar yang tertutup. Di baliknya, rumah ini tetap sama. Tempat ia tinggal tapi tidak pernah benar-benar diterima. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak dipenuhi rasa takut meninggalkan mereka. Yang ada justru rasa takut jika ia tetap tinggal. Perlahan ia membuka lemari. Tangannya mengambil beberapa pakaian, dilipat rapi, dimasukkan ke tas. Gerakannya tenang, seolah tubuhnya sudah memutuskan lebih dulu daripada hatinya. Bukan kabur, bukan balas dendam. Hanya ingin hidup tanpa terus disalahkan. Saat tas itu terisi setengah, Ayu berhenti. Jantungnya berdebar keras. Ini nyata. Jika ia pergi, mungkin tak ada yang mencarinya. Atau lebih buruk, tak ada yang merasa kehilangan. Air matanya jatuh satu, tapi ia tidak terisak. Ia mengambil ponsel dan membalas pesan Bu Sari. "Saya mau, Bu. Kapan bisa mulai?" Pesan terkirim. Tidak bisa ditarik kembali. Ayu mematikan lampu kamar, berbaring tanpa benar-benar tidur. Di dalam gelap, keputusan itu terasa besar dan menakutkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keputusan itu miliknya sendiri. Dan meski hatinya gemetar,
Ia tahu, besok, hidupnya akan mulai bergerak ke arah yang tidak bisa dihentikan lagi. Subuh itu Ayu berangkat dengan tas yang sama seperti semalam. Kali ini terisi penuh dan tidak lagi setengah ragu. Ia pamit singkat pada Rina dan Darto dengan alasan membantu Bu Sari beberapa hari. Tidak ada yang menahan. Bahkan tidak ada pertanyaan kapan ia kembali. Perjalanan ke kota sebelah ditempuh dengan bus kecil yang berisik. Ayu duduk dekat jendela, memandangi sawah yang berganti bangunan. Ada takut di perutnya, tapi juga ruang lega yang belum pernah ia rasakan. Tidak ada suara yang menyuruhnya mengalah. Tidak ada tatapan yang menilai. Kafe tempatnya bekerja milik keponakan Bu Sari, seorang perempuan bernama Mira. Pertemuan pertama mereka sederhana tapi tegas. "Kamu Ayu, ya?" Tante Sari bilang kamu rajin. "Di sini kerja rapi lebih penting daripada cepat," kata Mira sambil menyerahkan celemek. Nada Mira tidak manis, tapi juga tidak merendahkan. Itu cukup membuat Ayu mengangguk lega. "Ayu siap belajar, Mbak." Hari-hari pertama di kafe diisi hal-hal kecil. Menghafal menu, membersihkan meja, salah menakar gula, lalu belajar lagi. Ayu bekerja seperti biasa. Diam, cekatan, tidak banyak bicara. Bedanya, setiap kali ia menyelesaikan sesuatu, Mira hanya berkata singkat, "Oke," tanpa nada menyindir. Kata, "Oke," itu terasa anehnya hangat. 3 hari berlalu sebelum Ayu memperhatikan seorang pelanggan tetap. Pria itu datang hampir setiap sore, duduk di meja dekat jendela, membuka laptop, dan memesan kopi yang sama. Es kopi tanpa gula tambahan, katanya pada kunjungan pertama yang dilayani Ayu. Nada suaranya tenang. Tidak memerintah, tidak juga sok ramah. Hanya jelas. Ayu mengangguk. Baik. Saat mengantar pesanannya, tangannya sedikit gemetar. Gelas menyentuh meja dengan bunyi kecil. Pria itu menutup laptop sebentar. "Terima kasih." Ayu sempat mengira ia salah dengar. Pelanggan sering berkata, "Ya," atau hanya mengangguk. Kata terima kasih diucapkan langsung padanya terasa tidak biasa. Ia hanya membalas pelan, "Iya." Hari berikutnya, pria itu datang lagi. Dan lagi. Selalu jam yang hampir sama. Selalu pesanan yang sama. Suatu sore, kafe lebih ramai dari biasa. Ayu harus bolak-balik membawa pesanan. Saat melewati meja pria itu, tak sengaja ia menyenggol sendok hingga jatuh. "Aduh, maaf." Ayu refleks menunduk mengambilnya. "Tidak apa-apa," kata pria itu lebih dulu. Ia bahkan menggeser kursinya sedikit agar Ayu mudah mengambil sendok. Hal kecil. Tapi tidak ada keluhan. Tidak ada helaan napas kesal. Setelah Ayu kembali dengan sendok bersih, pria itu berkata, "Kamu kerja sendirian di sini sore ini?" "Ada di dapur satu," jawab Ayu singkat. "Kamu rapi. Jarang lihat meja sebersih ini di jam ramai." Ayu terdiam. Pujian itu tidak berlebihan, tapi membuatnya salah tingkah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di rumah, kerja rapi adalah standar minimum, bukan sesuatu yang diucapkan. "Terima kasih," katanya akhirnya, canggung. Pria itu mengangguk kecil lalu kembali ke laptopnya, seolah pujian itu bukan hal penting. Justru sikap biasa itu yang membuat Ayu memikirkannya. Namanya baru ia tahu seminggu kemudian, saat Mira menyapanya. "Seperti biasa, Mas Ardian." "Ya, Mbak Mira." "Terima kasih." Mas Ardian. Jadi itu namanya. Sejak itu, Ayu tanpa sadar mengingat pesanan Ardian tanpa perlu ditanya. Setiap kali ia datang, Ayu sudah menyiapkan minumannya. Bukan karena istimewa, lebih karena ia ingin pekerjaannya cepat selesai. Namun di dalam hati, ia tahu ada alasan lain. Ardian memperlakukannya seperti manusia, bukan seperti pelayan yang tak terlihat. Suatu sore, Ardian datang lebih awal. Kafe masih sepi. "Kopi saya belum perlu dibuat sekarang. Saya tunggu teman," katanya. Ayu mengangguk. Ia membersihkan meja sebelah,
mencoba tidak mencuri dengar. Tapi suara Ardian kembali terdengar. "Kamu baru di sini, ya?" Pertanyaan itu membuatnya kaku. "Baru beberapa minggu." "Cocok kerja di sini?" Ayu hampir menjawab otomatis. "Iya," tapi kata itu tertahan. Ia tidak terbiasa ditanya pendapatnya. "Masih belajar," jawabnya akhirnya. Ardian tersenyum tipis. "Belajar itu bagus." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada ingin tahu berlebihan. Seolah ia menghargai batas. Ayu justru merasa gelisah. Kebaikan yang tidak meminta balasan terasa asing. Ia selalu menunggu momen ketika orang akan berubah. Menyindir, menuntut, atau meremehkan. Tapi momen itu tidak datang. Malamnya, saat menutup kafe, Mira berkata, "Pelanggan tetap itu sopan. Jarang komplain. Kamu cocok pegang meja dia." Ayu hanya mengangguk, tapi pikirannya ramai. Di kamar kos kecil yang disediakan Mira, Ayu duduk di kasur tipis. Ia memikirkan satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Ia mulai merasa tenang saat seseorang memperlakukannya dengan wajar. Dan ketenangan itu menakutkan. Karena ia tidak tahu bagaimana menjaganya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rina masuk setelah sekian lama. "Lila jadi lamaran bulan depan. Jangan bikin malu keluarga." Bukan kabar. Bukan rindu. Hanya peringatan. Ayu menatap layar lama. Dulu pesan seperti itu bisa membuatnya ingin menjelaskan diri. Sekarang, ia hanya merasa jauh. Namun ada dorongan kecil di dalam dirinya. Dorongan untuk benar-benar memulai hidup baru. Bukan sekadar pindah tempat. Ia membuka jadwal kerja di ponsel. Besok ia sebenarnya libur setengah hari. Jarinya ragu sebentar. Lalu ia mengetik pesan pada Mira. "Mbak, besok saya bisa ambil shift tambahan kalau ada." Mengisi waktu berarti lebih sedikit berpikir. Lebih sedikit mengingat rumah. Pesan terkirim. Ayu mematikan layar dan berbaring. Di dadanya ada tekanan baru. Keinginan untuk bertahan di tempat yang memperlakukannya baik, dan ketakutan bahwa ia mungkin mulai berharap lagi. Dan berharap, bagi Ayu, selalu terasa seperti risiko. Harapan, bagi Ayu, selalu datang diam-diam lalu meninggalkan bekas. Itu sebabnya pagi itu ia datang lebih awal ke kafe, mengambil shift tambahan tanpa banyak tanya. Lebih aman sibuk daripada memikirkan hal-hal yang belum tentu nyata. Kafe masih setengah kosong. Mira di dapur menghitung stok, sementara seorang pegawai laki-laki baru terlihat di balik bar. Rambutnya klimis, gerakannya cepat tapi berisik. Gelas diletakkan agak keras, sendok beradu. "Yu, ini Raka. Gantian shift sama kamu mulai minggu ini," kata Mira singkat. Raka menoleh, menilai Ayu dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan cepat. "Oh, yang rajin itu ya," katanya, tapi nada suaranya sulit ditebak, antara memuji dan menyindir. Ayu hanya mengangguk sopan. "Iya." Sejak pagi, Raka beberapa kali memperhatikan Ayu melayani pelanggan. Tatapannya sering terlalu lama, seperti mengukur sesuatu. Ayu mencoba tidak peduli. Sore menjelang, pintu kafe terbuka dan Ardian masuk seperti biasa. Kemeja kerjanya rapi. Langkahnya tenang. Ayu yang sedang mengelap meja refleks melirik jam, hampir sama seperti hari-hari sebelumnya. Tanpa diminta, ia menyiapkan pesanan Ardian. Tangannya sudah hafal takaran. Raka memperhatikan dari balik mesin kopi. "Hafal banget pesanan dia," katanya pelan saat Ayu lewat. "Pelanggan tetap," jawab Ayu singkat. Raka terkekeh kecil. "Pelanggan tetap atau pelanggan penting?" Ayu tidak menanggapi. Ia mengantar minuman ke meja Ardian seperti biasa. "Terima kasih," kata Ardian. "Iya," jawab Ayu pelan, lalu kembali ke bar. Begitu ia sampai, Raka sudah menunggu dengan senyum miring. Dia itu kelihatannya orang berada. Laptopnya mahal, jamnya juga. "Kamu jago pilih target ya?" Ayu mengerutkan kening. "Maksudnya?"
Raka mengangkat bahu. Ya nggak apa-apa. Banyak kok yang kerja di kafe sambil cari jalan naik kelas. Siapa tahu dilirik, kan? Kalimat itu seperti menampar sesuatu yang lama Ayu jaga. Harga dirinya. Ia menatap Raka lurus. Aku kerja di sini buat kerja. Raka mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Santai aja. Aku cuma bilang, jangan terlalu kelihatan. Nanti dikira caper. Ayu memilih diam. Tapi dadanya terasa panas. Bukan karena Raka, melainkan karena kata-katanya menyentuh luka lama. Selalu dianggap punya niat tersembunyi, selalu dicurigai. Tangannya jadi kaku saat menyusun gelas. Satu gelas hampir terlepas jika tidak cepat ditahan. Mira memanggil Raka ke dapur, memutus percakapan. Tapi kalimat tadi sudah terlanjur menempel di kepala Ayu. Sore itu, ia jadi menghindari meja Ardian. Saat pria itu mengangkat tangan kecil meminta tambahan air, Ayu pura-pura sibuk mengelap meja lain. Raka yang akhirnya mengantar. Ardian tampak heran. Biasanya Ayu yang datang. Beberapa menit kemudian, saat kafe mulai lengang, Ayu harus tetap mengantar Bill. Tidak ada alasan menghindar. Ia berjalan ke meja Ardian dengan hati-hati. Ini tagihannya. Ardian menerima, lalu menatapnya sebentar. Kamu sibuk hari ini? Biasa. Biasanya kamu tidak sejauh ini. Ayu terdiam. Pertanyaan sederhana itu membuatnya salah tingkah. Ia tidak ingin menjelaskan, tapi juga tak ingin terlihat aneh. Saya cuma kerja, katanya akhirnya. Ardian menutup dompetnya. Kamu selalu begitu. Ayu mengira itu kritik. Dadanya menegang. Begitu bagaimana? Fokus kerja. Tidak banyak bicara. Tidak cari perhatian. Itu jarang. Ayu berkedip. Orang bilang saya terlalu kelihatan mendekati pelanggan. Ardian tampak benar-benar tidak mengerti. Mendekati. Ayu menyesal sudah bicara. Ia hampir mundur. Tapi Ardian melanjutkan dengan nada tenang. Saya datang ke sini karena tempatnya nyaman. Salah satunya karena kamu kerja dengan tulus. Kalau cuma cari perhatian, kelihatan kok. Kalimat itu tidak dramatis, tidak berlebihan. Justru biasa. Tapi bagi Ayu, itu seperti seseorang menaruh sesuatu yang lama hilang kembali ke tangannya. Kepercayaan. Saya tidak tahu latar belakangmu, dan tidak perlu tahu untuk menghargai kerja kerasmu, tambah Ardian singkat. Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil lalu kembali ke bar. Tapi langkahnya terasa berbeda. Lebih ringan sekaligus lebih takut. Karena setiap kali seseorang melihatnya dengan cara baik, ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya. Dan bagian lain yang takut jatuh. Malamnya, saat kafe tutup, Raka kembali menyenggol. Pelangganmu pulang. Ayu menatapnya datar. Semua pelanggan sama. Raka tertawa kecil. Tidak yakin. Di kamar kos, Ayu duduk di tepi kasur. Kata-kata Ardian berputar di kepalanya. Menghargai tanpa perlu tahu latar belakang. Itu hal sederhana. Tapi baginya asing. Ia mengambil jadwal kerja besok. Nama Ardian tidak tertulis tentu saja. Tapi Ayu tahu jam kedatangannya. Dan tiba-tiba ia merasa tidak nyaman mengetahui itu. Perlahan, ia mengambil pulpen dan menukar shift besok sore dengan pegawai lain. Shift pagi yang lebih sepi. Bukan karena marah. Bukan karena tersinggung. Tapi karena ia takut mulai menunggu seseorang datang. Setelah jadwal ditukar, Ayu menatap langit-langit kamar. Keputusan kecil itu terasa aman sekaligus menyakitkan. Ia memilih menjauh sebelum berharap lebih jauh. Dan tanpa ia sadari, itu juga sebuah risiko. Menolak kemungkinan dihargai, hanya karena takut dianggap salah lagi. Menjauh ternyata tidak sesederhana menukar jadwal. 2 hari bekerja di shift pagi membuat kafe terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih lambat, dan anehnya, lebih sepi di dalam kepala Ayu.
Ia tidak perlu bersiap menghadapi tatapan Raka atau suara pintu terbuka di jam tertentu. Tapi justru di sela waktu kosong, pikirannya punya ruang untuk mengingat. Ia mulai mengisi kekosongan itu dengan hal lain. Setiap menerima gaji harian, Ayu menyisihkan sedikit. Tidak banyak, hanya lembaran yang dulu sering habis untuk kebutuhan mendadak keluarga. Kini ia memasukkannya ke dalam amplop coklat kecil di laci kamar kos. Di atas amplop itu ia menulis pelan dengan pulpen biru, tabungan sendiri. Tulisan sederhana, tapi membuat dadanya hangat. Untuk pertama kalinya, uang itu tidak punya tujuan selain dirinya. Bukan untuk diminta, bukan untuk menutup kekurangan orang lain. Suatu pagi, Mira melihat Ayu mencatat pengeluaran di buku kecil saat kafe masih kosong. "Kamu rapi sekali urusan uang," komentar Mira sambil menyusun stok roti. Ayu sedikit canggung. "Biar tahu kemana habisnya." Mira mengangguk. "Bagus. Orang yang bisa pegang uang biasanya bisa pegang hidupnya." Kalimat itu sederhana, tapi menempel. Ayu tidak pernah memikirkan hidupnya bisa dipegang sendiri. Hari itu ia pulang dengan langkah lebih tegap. Keputusan-keputusan kecil mulai terasa miliknya. Namun ketenangan itu goyah 3 hari kemudian. Sore itu pegawai yang harusnya masuk mendadak izin. Mira memanggil Ayu. "Yu, bisa bantu tutup shift sore? Aku butuh orang yang rapi." Ayu ragu sepersekian detik. Shift sore berarti kemungkinan bertemu Ardian lagi. Tapi menolak berarti kehilangan jam kerja. "Ayu bisa," jawabnya akhirnya. "Keputusan praktis," katanya pada diri sendiri. Sore berjalan biasa. Hingga pintu kaca terbuka dan sosok yang familiar masuk. Ardian. Ayu yang sedang menyusun gelas menahan napas sebentar. Ia tidak kaget, tapi tetap tidak siap. Ardian melihatnya dan memberi anggukan kecil, sapaan yang sopan tanpa dibuat-buat. Seolah tidak ada jarak yang aneh di antara mereka. Ayu melayani seperti biasa. "Seperti biasa?" tanyanya. "Seperti biasa," jawab Ardian. Tidak ada komentar soal ia sempat menghilang dari shift sore. Tidak ada nada menuntut. Justru itu yang membuat Ayu sedikit lega. Namun kali ini Ardian tidak langsung membuka laptop. Ia duduk santai, menunggu kopi datang. Saat Ayu meletakkan gelas, Ardian berkata, "Kamu sempat tidak kelihatan beberapa hari." Ayu tukar shift. "Capek shift sore?" "Enggak, cuma atur jadwal." Ardian mengangguk, menerima jawaban itu tanpa mengorek lebih jauh. Lalu ia berkata pelan, "Bagus kalau kamu bisa atur waktu sendiri." Ayu terdiam. Kata sendiri kembali mengingatkannya pada tujuan awalnya, mandiri. Beberapa menit kemudian, Ardian memanggilnya lagi, bukan dengan suara keras. Hanya anggukan kecil. "Kamu kerja di sini lama rencananya?" "Belum tahu." "Punya rencana lain?" Pertanyaan itu tidak terdengar basa-basi. Lebih seperti orang benar-benar ingin tahu arah seseorang. Ayu menjawab jujur, meski pendek. "Menabung dulu." Ardian tersenyum tipis. "Itu rencana yang serius." Ayu tidak tahu kenapa dadanya sedikit menghangat mendengar itu. Biasanya rencananya dianggap kecil. Kali ini terdengar cukup. Sejak hari itu, percakapan mereka bertambah sedikit demi sedikit. Tidak setiap hari. Tidak lama. Kadang hanya 2 kalimat. Kadang hanya anggukan. Ardian tidak pernah meminta nomor telepon. Tidak pernah menunggu di kasir. Tidak pernah membuat Ayu merasa diperhatikan berlebihan. Justru sikapnya yang stabil membuat Ayu bingung. Ini bukan perhatian yang memerangkap. Ini seperti seseorang berdiri di jarak yang aman tapi konsisten. Dan itu, anehnya, lebih mengganggu. Suatu malam di kamar kos, Ayu menghitung ulang tabungannya. Jumlahnya belum besar, tapi nyata. Ia bisa membayangkan masa depan kecil, mungkin kursus, mungkin tempat tinggal sendiri. Lalu tanpa sengaja ia teringat suara Ardian yang berkata rencananya serius.
Pikirannya langsung menegur diri sendiri. Jangan campur orang lain dalam rencana hidupmu. Ia tahu bagaimana rasanya berharap pada orang lalu dikecewakan. Keluarganya sudah cukup mengajarkan. Keesokan harinya di kafe, Ardian datang seperti biasa. Kali ini ia berkata sebelum pulang, "Terima kasih kopinya. Sampai besok, kalau kamu masuk." Kalimat itu biasa saja. Tapi kata besok terdengar seperti asumsi bahwa ia akan ada. Ayu mengangguk, tapi hatinya gelisah. Malamnya, ia membuka amplop tabungannya, lalu mengambil satu lembar kecil. Bukan untuk dibelanjakan, hanya dipindahkan ke dompet. Seolah mengingatkan diri, ia bisa memakai uangnya sendiri jika perlu, tanpa menunggu siapapun. Lalu ia membuka jadwal kerja minggu depan. Tangannya berhenti di kolom shift sore. Perlahan, ia menandai lebih banyak shift sore atas namanya sendiri. Keputusan kecil itu membuat jantungnya berdebar. Bukan karena Ardian, setidaknya itu yang ia katakan pada diri sendiri. Tapi di dalam hatinya ada tekanan baru. Ia mulai berjalan mendekati sesuatu, sambil berusaha keras tidak bersandar. Dan Ayu tahu, menjaga jarak sambil tetap mendekat adalah keseimbangan paling melelahkan. Menjaga jarak sambil tetap mendekat ternyata tidak hanya melelahkan, itu membuat Ayu selalu waspada pada dirinya sendiri. Beberapa hari terakhir, ia mulai terbiasa dengan shift sore. Ia tidak lagi kaget melihat Ardian datang di jam yang sama. Ia juga tidak lagi berusaha menghindar. Semua terasa terkendali, selama ia tidak membiarkan pikirannya berlari terlalu jauh. Sore itu kafe sedang lengang. Hanya 2 meja terisi. Ayu baru saja selesai mencatat pesanan ketika ponselnya di saku celemek bergetar. Ia jarang menerima pesan di jam kerja. Nomornya tidak banyak diketahui orang. Nama yang muncul membuat jemarinya kaku. Rina. Ayu menatap layar beberapa detik sebelum membuka pesan. "Yu, kamu ada uang? Lila perlu bayar sekolah tambahan. Kurang 3 juta. Kirim cepat ya." "Tidak ada. Apa kabar?" "Tidak ada. Kamu sehat?" Langsung angka. Dada Ayu terasa seperti ditekan pelan tapi lama. Ia membaca ulang, berharap ada kalimat lain. Tidak ada. Ia membalas singkat. Untuk apa mendadak? Jawaban datang cepat. Jangan banyak tanya. Ini buat masa depan adikmu juga. Kamu kan kerja sekarang. Kalimat terakhir itu seperti penegasan bahwa penghasilannya adalah sumber yang bisa ditarik kapan saja. Ayu memasukkan ponsel kembali, tapi pikirannya tidak ikut masuk. Tangannya tetap bekerja, mengangkat gelas, mengelap meja, namun gerakannya otomatis. 3 juta. Jumlah itu hampir setengah dari tabungannya. Tabungan yang ia kumpulkan pelan-pelan, dari jam tambahan, dari menahan diri tidak membeli apa-apa. Ini buat masa depan adikmu juga. Kalimat itu membuatnya goyah. Ia ingat Lila yang selalu mendapat jalan lebih mudah. Ia juga ingat dirinya yang sering diminta mengalah demi keluarga. Tapi sekarang ia sudah pergi. Bukankah itu berarti ia boleh memilih? Bel pintu berbunyi. Ardian masuk. Ayu melihatnya sekilas lalu menunduk lagi. Biasanya ia bisa menenangkan diri sebelum melayani, tapi kali ini dadanya sudah penuh. Ia tetap menyiapkan pesanan seperti biasa. Namun saat meletakkan gelas, tangannya sedikit kurang stabil hingga permukaan kopi bergetar. Ardian memperhatikan, tapi tidak langsung bicara. "Terima kasih," katanya seperti biasa. Ayu mengangguk, lalu berbalik. Ia berharap percakapan berhenti di situ. Tapi saat ia membersihkan meja sebelah, Ardian berkata pelan, "Kamu kelihatan capek." Bukan pertanyaan, hanya pengamatan. "Ayu nggak apa-apa," jawabnya cepat. Ardian tidak mengejar. Ia hanya mengangguk kecil dan kembali ke laptopnya. Sikap itu, tidak memaksa masuk, justru membuat Ayu sedikit lega. Ia tidak sanggup menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum putuskan. Beberapa menit kemudian,
Ponselnya bergetar lagi. Jangan lama. Sekolahnya nunggu. Masa kamu nggak peduli sama adik sendiri? Tulis Rina. Ayu menutup mata sebentar. Kata nggak peduli selalu menjadi senjata paling ampuh. Ia membayangkan Lila, bukan wajah manja saat dipuji, tapi saat kecil dulu ketika mereka masih sering berbagi jajanan. Apakah membantu berarti kembali ke pola lama? Atau menolak berarti menjadi kakak yang buruk? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Shift berakhir. Ayu mengganti celemek dengan gerakan lambat. Ia duduk sebentar di ruang kecil belakang kafe, membuka amplop tabungannya di dalam tas. Lembaran uang itu terasa seperti waktu dan tenaga yang ia kumpulkan sendiri. Jika ia memberi, tabungannya mundur jauh. Jika tidak, rasa bersalah mungkin mengejarnya. Saat ia keluar, Ardian masih duduk. Laptopnya sudah tertutup. Sepertinya ia memang belum pergi. Ayu sedikit terkejut. Mas belum pulang. Menunggu hujan reda, jawab Ardian. Di luar memang mulai gerimis. Ayu mengangguk. Ia berdiri canggung beberapa detik sebelum melangkah pergi. Tapi Ardian berkata lagi, semoga urusanmu lancar. Ayu menoleh. Urusan apa? Tadi kamu kelihatan mikir keras. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Hanya kalimat netral. Seolah ia mendoakan tanpa perlu tahu detail. Ayu mengangguk kecil. Terima kasih. Di perjalanan ke kos, ia membuka kembali pesan Rina. Jarinya lah yang gemetar, bukan hatinya, dan itu membuatnya sadar sesuatu. Ia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan rasa takut. Ia berhenti di depan minimarket, menarik napas panjang, lalu membuka aplikasi transfer. Angka 3 juta terasa besar di layar. Setelah lama menatap, ia tidak mengirim 3 juta. Ia mengetik 1 juta. Jumlah yang tetap membantu, tapi tidak mengorbankan semuanya. Sebelum sempat ragu, ia menekan kirim. Lalu ia mengetik pesan. Ayu cuma bisa segini. Ayu juga lagi menata hidup. Pesan itu lebih jujur dari yang pernah ia kirim ke rumah. Setelah terkirim, jantungnya berdebar keras. Ini bukan penolakan penuh, tapi juga bukan penyerahan total. Keputusan kecil. Berisiko. Rina belum membalas. Ayu memasukkan ponsel ke tas dan melangkah ke kamar kos. Di dadanya ada tekanan baru, campuran lega dan takut. Untuk pertama kalinya, ia membantu keluarga tanpa menghilangkan dirinya sendiri sepenuhnya. Dan ia tahu, batas yang baru dibuat ini mungkin akan diuji lagi. Entah oleh keluarga, atau oleh hatinya sendiri. Batas yang dibuat Ayu semalam masih terasa rapuh pagi itu. Ia bangun lebih cepat dari alarm. Tangannya refleks meraih ponsel. Notifikasi pesan dari Rina sudah ada sejak subuh. Jantungnya berdebar lebih cepat dari seharusnya. Ia membuka pesan itu dengan napas tertahan. Sudah diterima. Hanya 2 kata. Tanpa titik. Tanpa tambahan apapun. Ayu menunggu beberapa detik. Seolah pesan lain akan menyusul. Mungkin penjelasan. Mungkin kabar Lila. Mungkin sekadar baik. Tapi layar tetap diam. Ia menatap plafon kamar kos yang polos. Entah kenapa, dadanya terasa kosong. Bukan sedih yang menusuk, bukan marah yang panas. Lebih seperti harapan kecil yang padam tanpa suara. Padahal semalam, setelah menekan tombol kirim, ia sempat membayangkan Rina akan sedikit melunak. Atau Darto akan ikut menghubungi. Atau Lila mengirim pesan terima kasih. Hal-hal kecil yang membuat pengorbanannya terasa terlihat. Ternyata tidak. Ayu duduk, membuka laci, dan mengambil amplop tabungannya. Ia menghitung ulang. Jumlahnya jelas berkurang. Tidak sampai membuatnya bangkrut, tapi cukup untuk menggeser rencananya beberapa langkah ke belakang. Ia mengusap tulisan tabungan sendiri di atas amplop. Tulisan itu masih sama, tapi maknanya terasa goyah. Masih milikku, gumamnya pelan, seperti meyakinkan diri. Di kafe,
Suasana pagi cukup ramai. Ayu memaksa dirinya fokus. Pesanan datang silih berganti. Ia bekerja rapi seperti biasa. Mira sempat meliriknya. "Kamu pucat. Kurang tidur?" tanya Mira. "Sedikit. Jangan sampai salah hitung kasir." Nada Mira tegas, tapi tidak menghakimi. Itu justru membantu Ayu kembali ke ritme kerja. Menjelang sore, Raka masuk untuk shift berikutnya. Ia menyender di dekat mesin kopi sambil memperhatikan Ayu mencatat pesanan. "Lagi kirim uang ke rumah, ya?" katanya tiba-tiba. Ayu menoleh kaget. "Kok tahu?" Raka mengangkat bahu. "Kemarin lihat kamu lama di aplikasi bank. Biasanya begitu." Ayu tidak menjawab. Raka tersenyum miring. "Namanya keluarga. Ujung-ujungnya balik ke kamu lagi." Nada itu bukan simpati. Lebih seperti orang yang merasa tebakannya benar. Biasanya Ayu akan tersinggung. Tapi kali ini tidak. Kalimat itu hanya terdengar seperti fakta yang tidak perlu diperdebatkan. "Aku kirim karena aku mau," jawab Ayu datar. Raka tampak sedikit kecewa karena tidak mendapat reaksi. Ia lalu sibuk sendiri. Menjelang pergantian shift, pintu kafe terbuka. Ardian datang. Jamnya hampir sama seperti biasa. Ayu melihatnya sekilas, lalu kembali fokus pada mesin kasir. Hari ini ia tidak ingin terlihat gelisah. Namun saat menyiapkan kopi, pikirannya melayang. Kalau orang luar saja bisa menghargai pekerjaanku, kenapa rumah sendiri tidak pernah? Pertanyaan itu membuat gerakannya sedikit lambat. Saat mengantar minuman, Ardian berkata, "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini." Ayu hampir tertawa kecil. "Tenang di luar, ribut di dalam. Biasa saja." Ardian mengangguk, tidak mengorek. Beberapa menit kemudian, saat Ayu mengelap meja dekat jendela, ia mendengar Ardian berbicara tanpa menatapnya. "Kadang membantu orang itu baik, tapi jangan sampai lupa menghitung diri sendiri." Ayu berhenti. Kalimat itu terlalu tepat untuk kebetulan. Ia menoleh sedikit. Ardian tetap menatap laptopnya. Seolah kalimat itu hanya pikiran lewat. Ayu tidak bertanya lebih jauh. Tapi kata-kata itu masuk pelan ke kepalanya. Malamnya di kamar kos, ia membuka lagi pesan dari Rina. Masih hanya 2 kata itu. Ia menggulir ke atas, membaca ulang pesan-pesan lama. Hampir semuanya berisi permintaan atau instruksi. Jarang sekali ada kalimat yang benar-benar menanyakan dirinya. Di situ Ayu akhirnya mengerti sesuatu yang tidak nyaman. Ia mengirim uang bukan hanya karena tanggung jawab. Ia masih berharap diakui. Masih berharap dianggap bagian penting. Kesadaran itu membuat tenggorokannya kering. Bukan karena lemah, tapi karena jujur pada diri sendiri selalu lebih sulit. Ia mengambil pulpen dan buku kecilnya. Biasanya ia mencatat pengeluaran. Kali ini ia menulis 1 kalimat. "Jangan menukar usaha dengan pengakuan." Tulisan itu terlihat tegas tapi terasa pahit. Ponselnya berbunyi lagi. Ia refleks membuka. Bukan Rina. Notifikasi pengingat saldo masuk dari gaji shift tambahan besok. Ayu menatap angka itu lama. Lalu membuka jadwal kerja. Ada 1 hari libur minggu depan yang belum terisi. Biasanya ia sengaja menyisakan untuk istirahat. Tapi jarinya bergerak sebelum pikirannya selesai. Ia mengirim pesan pada Mira. "Mbak, kalau butuh, Ayu bisa ambil shift di hari libur." Setelah terkirim, ia menyandarkan punggung ke dinding. Keputusan kecil lagi. Bukan untuk keluarga. Bukan untuk siapapun. Tapi untuk memastikan ia tidak lagi menaruh harapan di tempat yang salah. Meski di dalam hati, ia tahu, mematikan harapan tidak semudah menulisnya di kertas. Dan mungkin, cepat atau lambat, ia akan diuji lagi antara memberi dan menjaga diri. Ayu tidak langsung menyesal setelah mengambil shift tambahan. Yang datang justru rasa aneh, seperti berdiri sedikit lebih jauh dari dirinya sendiri. Ia tetap bekerja,
tetap tersenyum ke pelanggan, tapi di dalam kepalanya ada jarak baru antara Ayu yang memberi dan Ayu yang menjaga diri. Namun jarak itu belum stabil. 2 hari kemudian, saat Ayu sedang merapikan rak sirup di kafe, Ardian datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak membuka laptop, tidak juga langsung memesan. Ia menunggu sampai kafe agak lengang. "Ayu, bisa duduk sebentar?" tanyanya pelan. Nada suaranya tidak santai seperti biasa. Ayu mengangguk ragu, lalu meminta Mira menggantikan kasir sebentar. Mira hanya mengangkat alis, tapi mengizinkan. Ayu duduk di kursi seberang Ardian. "Ada apa?" Ardian menarik napas pendek, seperti menyusun kalimat agar tidak terdengar berlebihan. "Aku mau jujur soal sesuatu," katanya. "Kalau bikin kamu nggak nyaman, kamu boleh bilang." Kalimat pembuka itu saja sudah membuat bahu Ayu menegang. "Aku nggak terbiasa main-main," lanjut Ardian. "Aku sudah kenal kamu beberapa waktu. Cara kamu kerja, cara kamu memperlakukan orang, aku menghargai itu." Ayu menunggu. Jantungnya mulai terasa terlalu keras di dada. "Minggu depan ibuku ulang tahun. Keluargaku kumpul. Aku ingin kamu datang. Kenal sebagai orang yang sedang aku dekati secara serius." Kalimat itu jatuh di antara mereka tanpa dramatis, tapi berat. Ayu berkedip. Ia sempat mengira Ardian bercanda. Tapi wajah pria itu tenang. Tidak ada senyum menggoda. "Ketemu keluarga?" ulang Ayu pelan. "Iya. Sebagai seseorang yang aku pertimbangkan untuk masa depan." Kafe terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara mesin kopi di kejauhan seperti datang dari ruangan lain. Reaksi pertama Ayu bukan senang. Bukan juga malu. Takut. Bukan takut pada Ardian, tapi pada kemungkinan dilihat terlalu dekat. "Aku nggak cocok," kata Ayu cepat. Ardian tidak langsung menyela. "Kenapa?" Ayu menggenggam tangannya di pangkuan. "Keluargamu pasti beda. Aku cuma kerja di kafe. Keluargaku rumit." Ia tidak menjelaskan detail. Tapi kata rumit membawa banyak hal di belakangnya. Utang, tuntutan, hubungan yang tidak hangat. "Aku nggak mau datang terus dipandang." Ayu berhenti mencari kata. "Kurang." Itu kata yang paling jujur. Ardian memperhatikannya tanpa ekspresi mengasihani. Itu yang membuat Ayu tetap bisa menatapnya. "Kamu pikir aku mengajakmu tanpa tahu kamu siapa?" tanya Ardian. Ayu diam. "Aku lihat kamu menanggung banyak hal sendirian. Itu bukan kurang. Itu kuat." Kata kuat biasanya terdengar klise. Tapi dari Ardian, nadanya datar, seperti menyebut fakta. Ayu menggeleng pelan. Keluarga orang suka menilai dari asal, bukan usaha. Kalau keluargaku menilai begitu, itu masalah mereka, bukan kamu. Jawaban itu terlalu mudah. Hidup tidak sesederhana kalimat. Ayu menunduk. Kalau mereka tanya orang tuaku kerja apa? Rumah di mana? Aku harus jawab apa? Kamu jawab sejujurnya. Ayu tertawa kecil. Hambar. Kejujuran kadang jadi bahan merendahkan. Ardian terdiam sebentar. Lalu suaranya melembut. Aku nggak minta kamu datang sekarang juga. Ayu menoleh. Aku cuma mau kamu tahu niatku jelas. Aku nggak mendekati kamu untuk mengisi waktu. Kalimat itu membuat dada Ayu hangat sekaligus berat. Aku bisa tunggu, lanjut Ardian. Tempo kamu, batas kamu. Tidak ada desakan. Tidak ada rayuan berlebihan. Justru itu yang membuatnya sulit ditolak. Mira memanggil dari kasir. Tanda pelanggan datang. Ayu berdiri perlahan. Aku pikirkan, katanya singkat. Ardian mengangguk. Itu saja sudah cukup. Malamnya, Ayu duduk di tepi ranjang kos. Lampu kamar redup. Ponselnya terbuka pada Cetrina yang tetap dingin seperti biasa. Ia membayangkan dua dunia berdampingan.
Satu dunia menuntut tanpa bertanya kabarnya. Satu dunia menawarkan tempat, tapi membuatnya merasa harus layak dulu. Ayu tidak tahu mana yang lebih melelahkan. Ia membuka lembar catatan keuangan. Angka-angka rapi di sana adalah satu-satunya hal yang terasa bisa ia kendalikan. Lalu tanpa sadar, ia menulis di halaman kosong. Kalau aku menunggu hidup rapi dulu, apa aku akan selalu menunda bahagia? Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Ardian. Tidak perlu jawab cepat. Aku tetap menghargai kamu. Datang atau tidak. Ayu menatap pesan itu. Tidak ada emoji. Tidak ada gombal. Tulus. Dan itu justru menakutkan. Karena ketulusan berarti kemungkinan nyata. Tangannya bergerak sebelum rasa takutnya selesai bicara. Aku nggak janji datang. Tapi, kalau aku siap, aku kabari. Pesan terkirim. Ayu langsung meletakkan ponsel, seolah benda itu bisa memanggil keputusan yang lebih besar. Ia baru saja membuka pintu kecil ke arah hidup yang berbeda. Bukan masuk, baru membuka. Dan entah kenapa, itu sudah cukup membuat dadanya gelisah. Di luar, suara motor lewat di gang kos. Malam tetap biasa. Tapi di dalam diri Ayu, sesuatu mulai bergeser. Bukan soal cinta. Bukan soal keluarga, tapi soal keberanian dilihat apa adanya. Dan Ayu belum yakin ia siap untuk itu. Ponsel Ayu bergetar saat ia baru saja selesai menutup buku tabungan. Angka di dalamnya belum besar, tapi cukup membuatnya bernapas lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak merantau, ia merasa masa depannya tidak sepenuhnya gelap. Lalu layar menyala. Darto menelepon. Nama itu langsung mengubah suhu hatinya. Ayu menatapnya lama. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana Darto dulu hanya menyuruhnya mengalah, tanpa bertanya perasaannya. Suara itu identik dengan keputusan sepihak. Derit kecil di dadanya muncul. Ia hampir membiarkannya berdering. Namun jarinya tetap menekan tombol terima. Halo, Pak. Tidak ada kata ayah. Sudah lama tidak. Suara Darto di ujung sana berat, seperti orang yang ingin terdengar netral tapi terbiasa memerintah. Yu, kamu bisa pulang minggu ini. Tidak ada basa-basi kabar. Tidak ada tanya sehat. Ada apa? Tanya Ayu. Keluarga mau bikin acara penting. Ayu menunggu penjelasan. Tidak ada. Acara apa? Ulangnya. Sudah. Pulang saja dulu. Ini soal keluarga. Masa kamu nggak peduli? Kalimat itu seperti kait lama yang dulu selalu berhasil menarik rasa bersalahnya. Dulu Ayu mungkin langsung bilang iya. Sekarang, ia diam. Di kepalanya muncul bayangan Rina yang dingin, Lila yang dulu menyalahkannya, dan ruang tamu rumah yang selalu membuatnya merasa tamu di rumah sendiri. Pentingnya apa buatku? Tanya Ayu pelan. Darto terdiam sebentar. Mungkin tidak menyangka dibalas pertanyaan. Kamu tetap anak di keluarga ini. Jangan merasa sudah di luar jadi lupa rumah. Nada itu, setengah menekan, setengah menyindir, masih sama. Tidak ada penyesalan. Tidak ada usaha menghangat. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada Ayu. Ia tidak langsung mengecil. Aku kerja, Pak. Nggak bisa mendadak. Ini bukan acara main-main, kata Darto. Lila mau lamaran resmi. Keluarga calon datang. Ayu mengerjap. Lamaran Lila. Lagi. Dulu ia dituduh merusak rencana hanya karena salah paham kecil. Luka itu belum sepenuhnya kering. Terus? Tanya Ayu. Kehadiran kamu penting biar kelihatan keluarga kita lengkap. Kata kelihatan menusuk lebih dari yang mungkin disadari Darto. Lengkap di mata orang. Bukan utuh di dalam. Aku pikirkan, jawab Ayu. Kamu pulang saja. Jangan bikin keluarga malu. Telepon ditutup lebih dulu oleh Darto. Ayu menurunkan ponsel perlahan. Tidak marah. Tidak sedih. Lebih seperti lelah yang lama. Di kafe keesokan harinya,
Gerak Ayu sedikit lebih lambat. Bukan karena tubuhnya capek, tapi pikirannya penuh. Ardian datang seperti biasa. Ia memesan tanpa banyak bicara, tapi matanya menangkap sesuatu. "Kamu lagi mikir berat," katanya santai. Ayu refleks menyangkal. "Enggak kok." Ardian tidak mendesak. Ia hanya mengangguk kecil, lalu duduk di meja dekat jendela. Sikap itu justru membuat Ayu merasa aman. Tidak dikejar, tidak diinterogasi. Saat mengantar minuman, Ayu akhirnya berkata pelan, "Keluargaku minta aku pulang." Ardian menatapnya, memberi ruang. "Kamu mau?" "Aku nggak tahu." Jawaban jujur itu keluar begitu saja. Ayu menarik napas. "Kadang aku ingin lihat apakah mereka berubah. Kadang aku takut ternyata tetap sama." "Kalau tetap sama?" tanya Ardian. Ayu terdiam. Pertanyaan itu tidak pernah ia jawab untuk dirinya sendiri. "Mungkin aku pulang bukan untuk mereka," katanya akhirnya. "Tapi untuk diriku. Biar aku nggak penasaran." Ardian mengangguk pelan. Itu alasan yang cukup. Tidak ada nasihat. Tidak ada larangan. Hanya penerimaan. Dan anehnya, itu membuat keputusan terasa lebih berat, karena sepenuhnya miliknya. Malamnya di kamar kos, Ayu membuka lemari kecilnya. Ia menatap pakaian yang bisa dibawa pulang. Tidak banyak yang pantas disebut rapi keluarga. Ia lalu teringat sesuatu. Ia belum memberitahu siapapun di rumah tentang Ardian. Tentang niat serius. Tentang kemungkinan menikah. Bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena belum yakin kabar itu akan diterima sebagai kebahagiaan, bukan bahan tuntutan baru. Bayangan Rina berkata, "Kalau mau nikah, bantu keluarga dulu yang jelas." Bayangan Darto berkata, "Jangan lupa tanggung jawabmu." Ayu menghembuskan napas panjang. Apakah pulang berarti membuka pintu tekanan lama? Atau justru menutupnya dengan cara baru? Ia duduk di ranjang, menatap tiket bus online di layar ponsel. Jadwal akhir pekan masih tersedia. Jarinya melayang di atas tombol pesan ke Ardian. "Aku mungkin pulang kampung minggu ini." Ia belum menekan kirim. Bukan karena ragu pada Ardian, tapi karena ia tahu, sekali pulang, ia tidak hanya membawa tubuh, ia membawa versi dirinya yang baru. Dan keluarganya mungkin masih mengenal Ayu yang lama. Setelah satu tarikan napas panjang, ia memesan tiket satu arah. Bukan pulang selamanya. Hanya cukup untuk melihat kenyataan. Lalu ia mengirim pesan singkat ke Ardian. "Aku keluar kota akhir pekan. Nanti cerita." Pesan terkirim. Ayu menatap langit-langit kamar kos. Keputusan kecil sudah diambil. Namun untuk pertama kalinya, pulang bukan terasa seperti kewajiban, melainkan risiko. Dan Ayu belum tahu, yang akan diuji nanti hatinya, atau batas yang baru ia bangun. Bus yang membawa Ayu tiba menjelang siang. Perjalanan semalaman membuat tubuhnya pegal, tapi yang lebih berat adalah perasaan yang menggantung sejak ia menekan tombol pesan tiket beberapa hari lalu. Ia turun dengan tas ransel sederhana. Kota itu masih sama, deretan ruko lama, warung depan terminal, udara panas yang akrab. Namun Ayu tidak lagi merasa menjadi bagian utuh dari tempat ini. Rumahnya hanya naik ojek sebentar. Sepanjang jalan, ia menyiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Disambut hangat, disambut dingin, atau sekadar dianggap angin lewat. Yang tidak ia siapkan adalah perasaan datar. Pintu rumah sudah terbuka. Banyak sandal di teras. Ayu mengerutkan kening. Ia mengetuk pelan meski pintu terbuka. Rina muncul dari dalam, mengenakan daster rapi dan celemek. Wajahnya tidak terkejut, seolah kepulangan Ayu hanyalah detail kecil di hari sibuknya. "Oh, sudah datang," katanya singkat. "Bukan kangen? Bukan capek di jalan?" Rina membuka pintu lebih lebar, lalu langsung menoleh ke dalam. "Ayu sudah sampai," serunya ke arah rumah, tapi nadanya lebih seperti pemberitahuan logistik.
Lalu matanya kembali ke Ayu. Taruh tasmu. Ke dapur bantu ibu. Sayur belum dipotong semua. Tidak ada jeda. Tidak ada pelukan. Hanya instruksi. Ayu bahkan belum sempat melepas sepatu dengan tenang. Ia melangkah masuk. Ruang tamu penuh orang. Beberapa bibi jauh, tetangga, dan wajah-wajah yang terasa familiar tapi tidak dekat. Mereka menoleh sekilas, lalu kembali mengobrol. Di meja ada kotak kue bertumpuk, buah tersusun rapi, dan gelas-gelas kosong menunggu diisi. Ayu menangkap satu potongan kalimat dari seorang tante. Untung kakaknya datang, jadi bisa bantu-bantu. Bukan sebagai anak yang pulang, sebagai tenaga. Dapurnya panas dan ramai. Panci besar mendidih. Bau santan memenuhi udara. Lila berdiri di dekat meja makan, mengenakan dres lembut warna pastel. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya dipoles tipis. Ia terlihat seperti pusat acara. Begitu melihat Ayu, Lila tersenyum kecil. "Kak." Sapaan itu tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Lebih seperti formalitas. "Kamu sudah sampai," lanjut Lila. "Maaf rumah lagi ribet." Ribet karena acaranya. Bukan karena Ayu datang. "Lamaran hari ini?" tanya Ayu. Lila mengangguk. Keluarga dia sebentar lagi datang. Dia, calon suaminya, pria yang dulu hampir batal melamar karena salah paham yang ditimpakan pada Ayu. Rina menyelipkan talenan ke tangan Ayu. "Ngobrolnya nanti. Iris ini." Ayu menurut. Pisau di tangannya bergerak otomatis. Wortel demi wortel terpotong rapi. Setiap irisan seperti memotong harapan kecil yang sempat tumbuh. Mungkin kali ini ia dipanggil sebagai anak, bukan pembantu keluarga. Suara tawa dari ruang tamu terdengar keras. Nama Lila disebut berulang kali dengan nada bangga. Tidak ada yang memanggil Ayu. Beberapa jam kemudian, tamu dari pihak calon datang. Suasana berubah lebih formal. Rina sibuk mondar-mandir memastikan semua terlihat sempurna. Darto akhirnya muncul di dapur. Ia mengenakan kemeja batik. "Ayu sudah sampai," katanya. Bukan bertanya. "Iya, Pak." Darto mengangguk. "Kamu bantu yang baik. Jangan sampai ada kurang." Itu saja. Tidak ada terima kasih sudah datang. Tidak ada tanya kabar. Ayu menelan sesuatu yang pahit di tenggorokan. "Aku datang karena Bapak bilang penting." Darto tampak sedikit tidak sabar. "Ya memang penting. Ini nama keluarga." Nama keluarga. Bukan perasaannya. Sebelum Ayu sempat menjawab, Rina memanggil Darto keluar lagi. Ayu kembali sendiri dengan piring-piring. Saat acara inti berlangsung di ruang tamu, Ayu berdiri di balik pintu dapur, hanya melihat sekilas. Lila duduk anggun di samping calon suaminya, seorang pria rapi bernama Bagas, yang tampak sopan dan banyak tersenyum pada orang tua. Setiap kali Lila dipuji, Rina terlihat berbinar. Ayu menyadari sesuatu pelan-pelan. Ia tidak benar-benar diundang untuk hadir. Ia diundang untuk memastikan acara berjalan lancar. Perannya tidak berubah. Hanya lokasinya yang sempat berpindah kota. Ponselnya bergetar di saku. Pesan dari Ardian. "Sudah sampai?" Ayu menatap layar cukup lama. Jarinya ingin mengetik banyak hal. Tentang dapur panas. Tentang dirinya yang kembali jadi bayangan. Namun yang ia kirim hanya, "Sudah." Ia menyimpan ponsel lagi. Untuk pertama kalinya sejak pulang, Ayu tidak merasa sedih. Ia merasa jernih. Seperti melihat pola lama yang berulang tanpa lagi berusaha menyangkal. Sore menjelang. Tamu belum pulang. Rina kembali masuk dapur. "Nanti malam kamu di sini saja bantu beres-beres. Besok pagi baru istirahat." Nada itu seperti keputusan sepihak. Ayu mengangkat wajah. "Aku cuma pulang 2 hari." Rina menghela napas kecil. Jelas tidak suka dibantah. "Keluarga lagi butuh. Masa kamu hitung-hitungan?"
Kalimat lama. Senjata lama. Namun kali ini, sesuatu dalam diri Ayu tidak langsung luluh. Ia menatap piring di tangannya. Lalu pelan berkata, "Aku bantu sampai malam. Habis itu aku ke penginapan." Rina berhenti bergerak. "Kamu nggak tidur di rumah?" "Aku sudah pesan." "Itu bohong. Ayu belum pesan apa-apa." Rina menatapnya tajam, tapi suara orang memanggil dari luar memotong responsnya. Ia keluar tanpa menjawab. Jantung Ayu berdetak lebih cepat. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia baru saja membuat batas kecil dan berbohong untuk melindunginya. Ia membuka ponsel, mencari penginapan terdekat. Tombol pesan kamar masih kosong di layar. Jika ia benar-benar memesan, itu berarti mengakui rumah ini bukan tempatnya bermalam. Jarinya menggantung di udara. Dan di tengah suara tawa lamaran Lila di luar sana, Ayu harus memutuskan. Tetap menjadi anak yang selalu tersedia, atau mulai menjadi seseorang yang memilih dirinya sendiri. Jari Ayu masih menggantung di atas layar ponsel ketika suara langkah tergesa mendekat. Ia buru-buru mematikan layar sebelum Rina masuk ke dapur. "Ayu," panggil Rina pelan tapi tegas. Nada yang selalu berarti perintah. "Jangan kemana-mana dulu." Ayu menoleh. "Aku cuma lihat penginapan." "Tidak usah." Rina memotong cepat. Matanya melirik ke arah ruang tamu, memastikan tak ada tamu yang mendengar. "Selama acara ini kamu di rumah saja. Jangan keluar masuk. Orang bisa salah paham." "Salah paham apa?" Ayu ingin bertanya. Tapi Rina sudah melanjutkan. "Keluarga calon besan banyak yang belum kenal kamu. Kalau lihat kamu pergi pulang sendiri, nanti dikira ada masalah di keluarga kita." Ia merapikan kerudungnya. Ibu tidak mau acara Lila ternoda. Ternoda. Seolah keberadaan Ayu adalah noda yang harus disembunyikan. "Aku cuma mau istirahat di luar," kata Ayu pelan. Rina menggeleng. "Tidak. Kamu di dapur saja bantu. Itu lebih baik daripada kelihatan mondar-mandir." Kalimat itu bukan permintaan. Itu penetapan posisi. Ayu merasakan sesuatu di dadanya mengeras. Bukan ledakan marah, tapi tekanan sunyi yang menumpuk. Ia menyadari, bahkan keputusan kecil untuk tidur di luar pun dianggap ancaman bagi citra keluarga. Langkah Rina menjauh lagi sebelum Ayu sempat menjawab. Dapur segera dipenuhi piring kotor. Gelas bekas sirup, mangkuk kuah, sendok berminyak. Tumpukannya seperti tidak ada habisnya. Ayu berdiri di depan wastafel. Air mengalir deras. Sabun berbusa di tangannya. Dari ruang tamu terdengar suara tawa, obrolan hangat, sesekali pujian untuk Lila yang beruntung dapat jodoh baik. Nama Lila disebut seperti doa. Nama Ayu tidak disebut sama sekali. Setiap piring yang ia gosok terasa seperti pengingat. Posisinya tidak berubah sejak dulu. Hanya kemasannya yang berbeda. Dulu ia mencuci piring sebagai kewajiban anak rumah. Sekarang ia mencuci piring sebagai tamu yang tidak dianggap tamu. Darto sempat masuk sebentar mengambil gelas. Ia melihat Ayu di depan wastafel. "Kamu di sini saja dulu ya," katanya. "Di luar sudah cukup ramai." Bukan larangan keras, tapi tetap pagar. Ayu hanya mengangguk. Ia memperhatikan punggung ayahnya menjauh. Tidak ada niat jahat di sana, hanya kebiasaan memilih jalan paling mudah, menghindari konflik. Dan lagi-lagi, Ayu yang menyesuaikan diri. Beberapa tamu perempuan masuk dapur bergantian. Mereka tersenyum sopan pada Ayu, mengira ia bagian dari tim dapur atau saudara jauh yang bertugas membantu. Tidak ada yang bertanya lebih. Satu tante sempat berkata, "Anak sekarang jarang mau kerja dapur ya. Bagus kamu rajin." Ayu membalas senyum tipis. Ia tidak menjelaskan bahwa ini rumahnya juga, atau dulu pernah begitu. Emosinya berubah pelan. Bukan lagi sedih. Bukan juga marah. Lebih seperti lelah memahami kenyataan yang tidak pernah berubah.
Air hangat mengenai jarinya. Kulitnya mulai keriput karena terlalu lama terendam. Ia menatap pantulan wajahnya di stainless wastafel. Tampak tenang, tapi matanya kosong. Apa aku benar-benar pulang untuk ini? Batinnya. Ia ingat alasan awal datang. Ingin melihat apakah sikap mereka berubah. Sekarang jawabannya jelas tanpa perlu kata-kata. Tidak berubah. Hanya ia yang sempat berharap. Ponselnya di saku bergetar. Ayu mengeringkan tangan cepat di lap dapur. Lalu membuka pesan. Dari Ardian. Aku sudah di kota kamu. Beberapa detik kemudian masuk pesan lagi. Sekitar 10 menit lagi sampai alamat yang kamu kirim kemarin. Jantung Ayu berhenti 1 detik. Ia menatap layar lama. Kemarin, sebelum berangkat, Ardian memang meminta alamat rumahnya. Hanya untuk tahu ia sampai dengan selamat. Ayu tidak menyangka ia akan datang. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia sendiri belum siap mempertemukan dua dunianya. Suara tawa keras dari ruang tamu kembali terdengar. Seseorang memanggil Lila untuk foto bersama keluarga calon. Ayu membayangkan Ardian datang ke rumah ini. Melihatnya berdiri di dapur dengan tangan basah sabun. Melihat bagaimana keluarganya memperlakukannya. Ada rasa malu yang tiba-tiba muncul, bukan malu pada dirinya, tapi pada kenyataan yang selama ini ia tutupi. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Jika ia menyuruh Ardian tidak datang, ia kembali menyembunyikan hidupnya. Jika ia membiarkan Ardian datang, semuanya bisa terbuka. Dan Ayu belum pernah terbiasa dunia orang melihat lukanya secara langsung. Rina masuk lagi, membawa nampan kotor tambahan. Ayu, tolong ini dulu. Tamu makin banyak. Ayu refleks menerima nampan itu. Di saat yang sama, ponselnya bergetar lagi di tangannya. Aku sudah dekat. Kamu di rumah kan? Tulis Ardian. Ayu menatap pintu dapur. Pintu yang sejak tadi terasa seperti batas tak terlihat antara dirinya dan dunia luar. Ia sadar satu hal. Selama ia terus menyesuaikan diri agar tidak memalukan keluarga, ia akan terus menghilang di rumahnya sendiri. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena pilihan kecil ini bisa mengubah banyak hal. Ayu akhirnya mengetik satu pesan pendek. Aku di dapur. Ia menatap kalimat itu lama. Sederhana. Jujur. Berisiko. Lalu, sebelum sempat menarik kembali keberaniannya, ia menekan kirim. Di luar, suara tamu makin ramai. Di dalam, dadanya makin sesak. Tapi untuk pertama kalinya, sesak itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Harapan yang menegangkan. Bunyi bel rumah terdengar di tengah riuh tawa tamu. Tidak terlalu keras, tapi cukup membuat beberapa orang di ruang tamu menoleh. Ayu yang masih berdiri di depan wastafel merasakan jantungnya melonjak. Tangannya otomatis berhenti menggosok piring. Sabun masih menempel di jemarinya. Ia tahu, tanpa perlu melihat. Ponselnya bergetar lagi. Sudah di depan, pesan Ardian singkat. Suara langkah Rina tergesa ke arah pintu depan. Aduh. Siapa lagi? Gumamnya pelan, sedikit kesal karena merasa tamu sudah cukup banyak. Ayu menelan ludah. Dadanya terasa sempit. Separuh dirinya ingin tetap di dapur dan membiarkan semua berlalu. Separuh lagi tahu, momen ini tidak bisa dihindari. Dari dapur, ia mendengar pintu dibuka. Suara pria yang tenang dan jelas terdengar. Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu. Nada itu sopan, tapi tegas. Nada orang yang terbiasa dihormati tanpa perlu meninggikan suara. Ruang tamu mendadak lebih sunyi. Saya mencari Ayu, lanjut suara itu. Nama itu, namanya, terdengar berbeda ketika diucapkan dengan hormat. Rina tampak bingung. Ayu? Ulangnya, seolah nama itu tidak biasa disebut di ruang tamu depan. Ada perlu apa ya? Saya Ardian, jawabnya. Saya datang menjemput calon istri saya. Beberapa tamu saling pandang.
Bisik-bisik kecil mulai muncul. Calon istri. Kata itu sampai ke dapur seperti gema. Gelas di tangan Ayu hampir tergelincir. Ia segera menaruhnya. Napasnya menjadi pendek. Ia belum pernah mendengar Ardian mengucapkannya di depan orang lain. Langkah sepatu memasuki ruang tamu. Dari celah pintu dapur, Ayu bisa melihat sedikit. Ardian berdiri rapi dengan kemeja sederhana tapi berkelas. Di belakangnya ada seorang pria lain, Reno, yang Ayu kenal sebagai asisten Ardian di kantor, membawa map tipis dan ponsel kerja di tangan. Sikapnya profesional, tidak banyak bicara, jelas datang untuk mendampingi, bukan ikut campur. Darto maju mendekat. "Kamu kenal Ayu?" tanyanya hati-hati. Ardian mengangguk sopan. "Sangat kenal, Pak. Tidak berlebihan, tidak pamer, tapi jelas." Lila yang duduk di tengah acara lamaran ikut menoleh. Wajahnya menunjukkan kaget yang tidak sempat disembunyikan. Bagas di sampingnya ikut memperhatikan, mencoba memahami situasi. Rina mulai terlihat gelisah. "Ayu di dapur," katanya akhirnya. Nada yang berubah lebih hati-hati. "Lagi bantu-bantu." Kalimat yang tadi terasa merendahkan, kini terdengar seperti penjelasan defensif. Ardian tidak langsung ke dapur. Ia justru berkata, "Terima kasih sudah menerima Ayu pulang." Dia selalu bicara baik tentang keluarganya. Ayu yang mendengar itu dari balik pintu merasa dadanya tertekan. Ia tidak pernah menceritakan yang buruk. Bukan karena tidak ada, tapi karena ia ingin tetap percaya keluarganya berarti. Beberapa tamu mulai mengenali nama Ardian. Seseorang berbisik pelan menyebut perusahaan besar di kota tempat Ayu merantau. Reno menerima panggilan singkat, menyebut jadwal rapat direksi besok pagi sebelum mematikannya lagi. Potongan-potongan kecil itu cukup membuat gambaran terbentuk. Rina menatap Ardian lebih saksama sekarang. Sikapnya berubah, lebih ramah, tapi jelas canggung. "Oh, silakan duduk dulu," katanya cepat. "Kita bisa panggil Ayu." Namun Ardian menggeleng halus. "Tidak usah repot, Bu. Saya yang ke dapur." Ia mengucapkannya tanpa nada menantang, tapi juga tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang menyanggah. Ayu berdiri kaku ketika Ardian muncul di ambang pintu dapur. Tangannya masih sedikit basah. Rambutnya tidak serapi Lila di ruang tamu. Celemek dapur masih terikat di pinggangnya. Kontras itu terasa telanjang. Namun ekspresi Ardian tidak berubah. Tidak terkejut. Tidak iba. Ia tersenyum kecil. Senyum hangat yang sama seperti di kafe pertama kali mereka bertemu. "Aku jemput," katanya lembut. "Bukan perintah. Bukan drama. Hanya kepastian." Ayu tiba-tiba sadar. Selama ini ia takut Ardian melihat hidupnya yang berantakan. Tapi pria itu datang dan berdiri di tengahnya tanpa mundur. "Aku masih bantu," suara Ayu pelan. Ardian melirik piring di wastafel. Lalu kembali menatap Ayu. "Kamu pulang sebagai anak atau sebagai pekerja dapur?" Pertanyaan itu tidak keras, tapi menghantam tepat di luka lama. Ayu tidak bisa menjawab. Dari ruang tamu, beberapa orang mengintip. Rina ikut mendekat. Wajahnya campuran kaget dan tidak nyaman. "Kamu tidak pernah bilang," katanya pada Ayu. Suaranya tertahan. Ayu menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin menjelaskan diri. Bukan karena marah, tapi karena lelah merasa harus layak diakui. "Aku belum sempat," jawabnya jujur. Rina menelan ludah. "Dia benar calon suamimu?" Pertanyaan itu lebih tentang status daripada perasaan. Ayu melihat Ardian sebentar. Pria itu tidak menjawab untuknya. Ia membiarkan Ayu menentukan. Itu pilihan kecil, tapi berarti. Ayu mengangguk pelan. "Iya." Ruangan seperti kehilangan suara beberapa detik. Di tengah semua tatapan itu, Ayu merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan bangga karena Ardian terpandang.
Bukan puas membuat orang kaget. Ia justru merasa takut. Takut jika penghargaan yang datang setelah ini bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa yang berdiri di sampingnya. Dan jika itu terjadi, apakah ia akan kembali terjebak dalam lingkaran yang sama? Ardian mengulurkan tangan, bukan memaksa, hanya menawarkan. Kita bisa bicara di luar kalau kamu mau. Pintu depan terbuka. Rumah terasa sempit. Ayu tahu, melangkah keluar berarti memicu banyak hal. Tatapan, pertanyaan, mungkin konflik baru. Namun tetap di sini berarti kembali mengecilkan diri. Ia menatap tangan Ardian. Lalu ke arah ruang tamu tempat keluarganya berdiri dengan wajah berbeda dari biasanya. Untuk pertama kalinya, pilihan ada di tangannya. Dan pilihan itu berisiko. Bukan pada keluarganya, tapi pada cara ia memandang dirinya sendiri. Tangan Ardian masih terulur di depan Ayu, tidak mendesak, hanya menunggu. Suasana ruang tamu menegang seperti tali ditarik pelan tapi pasti. Ayu belum menyambut tangan itu. Ia berdiri di ambang dapur, antara dua dunia, yang lama dan yang baru. Tatapan orang-orang membuat udara terasa berat. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak merasa kecil. Ia hanya merasa harus jujur pada dirinya. Darto berdehem, mencoba mengambil alih situasi. "Mari duduk dulu," katanya pada Ardian. "Biar tidak salah paham." Ardian menurunkan tangannya dan mengangguk sopan. "Tentu, Pak." Mereka duduk di ruang tamu. Beberapa tamu mulai mencari alasan halus untuk ke halaman atau ke dapur lain, memberi ruang pada percakapan yang terasa pribadi meski terjadi di tengah keramaian. Lila dan Bagas tetap di tempat, tapi lebih diam. Lila tampak bingung, bukan iri, hanya tidak menyangka kakaknya punya kehidupan yang tidak ia ketahui. Ayu duduk di ujung sofa, punggungnya tegak. Celemek dapur sudah ia lepas, tapi bekas air masih terasa dingin di jarinya. Darto memandang Ardian hati-hati. "Kamu kenal Ayu sejak kapan?" "Sekitar setahun, Pak," jawab Ardian tenang. "Kami bertemu saat Ayu bekerja di kafe." Darto mengangguk pelan. Dia tidak pernah cerita banyak. Ardian tersenyum kecil. Ayu memang tidak suka mengeluh. Bahkan waktu harus kerja 2 shift, dia tetap bilang baik-baik saja. Ayu menoleh cepat. Ia tidak pernah menceritakan detail itu pada keluarganya. Darto juga tampak terkejut. Ardian melanjutkan, suaranya tetap rendah namun jelas. "Terus terang, Pak, saya kagum. Tidak semua orang bisa mulai dari nol di kota lain tanpa pegangan keluarga." Kalimat itu sederhana, tapi tepat mengenai sesuatu yang lama terkubur. Wajah Darto berubah. Ada bayangan rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Tangannya saling menggenggam. Kebiasaan lamanya saat gelisah. "Ayu memang keras kepala dari kecil," katanya pelan, mencoba bercanda tapi terdengar rapuh. Ayu tahu itu bukan pujian. Dulu kata itu selalu berarti ia dianggap sulit diatur. Namun kali ini, ia tidak membalas. Rina tiba-tiba masuk membawa teh baru. Senyumnya lebih lebar dari biasanya. "Minum dulu, Nak Ardian. Maaf rumah lagi ramai." Nada suaranya lembut, terlalu lembut dibanding biasanya. Ia menoleh ke Ayu. "Ibu tidak tahu kamu sudah sejauh ini. Harusnya bilang dari awal. Nak." "Nak." Sapaan yang jarang ia dengar. Ayu merasakan sesuatu di dadanya bergerak. Bukan haru, lebih seperti kejelasan. Selama ini ia ingin dipanggil begitu. Sekarang ketika itu datang, rasanya kosong. "Ayu," lanjut Rina, "kalau ada salah paham dulu, ya namanya keluarga." Kalimat itu menggantung, seperti berharap Ayu menutup sisanya sendiri. Biasanya Ayu akan diam, atau mengangguk agar suasana tenang. Tapi hari ini berbeda. Ayu menarik napas pelan. Ia tidak marah, tidak gemetar. Suaranya bahkan tenang saat keluar. "Bu, dulu waktu saya pergi, saya tidak minta diantar.
Tidak ada yang tanya saya punya tempat tinggal atau tidak. Ruang tamu sunyi. Ayu menatap Rina, bukan menantang, hanya jujur. Waktu saya kirim uang, saya berharap dianggap bagian keluarga. Bukan cuma saat dibutuhkan. Rina terlihat kaku. Senyumnya memudar. Ayu melanjutkan. Saya tidak dendam. Tapi saya capek merasa keberadaan saya tergantung manfaatnya. Kalimat itu tidak tinggi nadanya, tapi tegas seperti garis batas. Darto menunduk. Lila menatap kakaknya dengan ekspresi yang baru, seperti melihat seseorang yang selama ini tak benar-benar ia pahami. Rina mencoba tertawa kecil. Kamu terlalu dibawa perasaan. Ayu. Ibu kan selalu. Ayu menggeleng pelan. Bu, saya tidak marah. Saya cuma tidak mau pura-pura lagi. Tidak ada tuduhan. Tidak ada drama. Justru itu yang membuat kata-katanya berat. Ardian diam sejak tadi. Ia tidak menyela. Tidak membela berlebihan. Ia memberi ruang Ayu berdiri dengan suaranya sendiri. Dan Ayu sadar, itulah bentuk dukungan yang paling ia butuhkan. Suasana menjadi canggung. Beberapa tamu benar-benar memilih keluar sekarang. Bagas berbisik pelan pada Lila. Mungkin mencoba menenangkan. Darto akhirnya berkata lirih. Bapak kira kamu baik-baik saja. Ayu menoleh padanya. Itu masalahnya. Pak, Bapak selalu kira, tapi tidak pernah tanya. Tidak tajam. Hanya jujur. Dan kejujuran kadang lebih menyakitkan dari kemarahan. Ponsel Ardian bergetar pelan. Ia menolaknya tanpa melihat lama. Lalu ia menatap Ayu sebentar, seolah bertanya tanpa suara, "Kamu mau bagaimana?" Ayu menyadari sesuatu penting. Ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk melihat apakah ia masih ingin terikat pada luka lama. Jawabannya mulai jelas. Ia berdiri perlahan. Aku akan tetap datang ke acara keluarga. Tapi aku tidak tinggal di sini. Rina tampak ingin menyanggah. Tapi tatapan Ayu menghentikannya. Bukan tatapan marah. Tatapan orang yang sudah memutuskan. Aku juga tidak akan kirim uang lagi kecuali aku benar-benar ingin. Bukan karena merasa wajib. Lanjut Ayu. Itu bukan ancaman. Itu batas. Dan batas bagi keluarga ini terasa seperti hal baru. Di dalam dirinya, Ayu merasakan campuran lega dan takut. Lega karena akhirnya berkata jujur. Takut karena setelah ini hubungan mereka mungkin tidak sama. Tapi mungkin memang harus berubah. Ardian berdiri pelan di sampingnya. Kita bisa pergi kapanpun kamu siap, katanya. Bukan menariknya pergi. Hanya membuka pintu. Ayu melihat sekeliling rumah yang dulu ia sebut rumah. Banyak kenangan di sini. Tidak semuanya buruk, tapi cukup untuk membentuk lukanya. Ia sadar satu hal. Memaafkan tidak berarti kembali ke tempat yang sama. Namun melangkah pergi sekarang, di tengah acara Lila, bisa memicu konflik besar. Dan Ayu belum tahu apakah ia ingin menutup semuanya hari ini. Ia menggenggam tas kecilnya. Pilihan berikutnya ada di depan. Tinggal sampai acara selesai demi sopan santun. Atau pergi demi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu benar-benar miliknya. Tas kecil itu sudah berada di genggaman Ayu sejak tadi, tapi kakinya belum melangkah. Ruang tamu masih dipenuhi sisa suasana lamaran, gelas setengah kosong, piring kue, bunga di sudut ruangan. Riuhnya sudah menurun, berganti bisik pelan dan tatapan canggung. Keputusan belum diambil, dan semua orang merasakannya. Darto berdiri tidak jauh dari Ayu. Wajahnya tampak lebih tua sore itu, seolah beberapa tahun menumpuk dalam satu hari. Ia beberapa kali membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Akhirnya ia berkata pelan, "Yu, Bapak salah." Kalimat itu sederhana, tapi datang terlambat bertahun-tahun. Ayu menatap ayahnya. Dulu, ia sering membayangkan momen ini. Darto membela, Darto mengerti, Darto meminta maaf. Ia kira hatinya akan meledak lega.
Ternyata tidak. Perasaannya tenang. Seperti permukaan air setelah badai lewat. Aku tahu Bapak tidak benci aku, jawab Ayu lembut. Bapak cuma lebih takut rumah ribut. Darto menunduk. Itu tepat. Dan karena tepat, tidak bisa dibantah. Bapak kira diam itu menjaga keluarga, katanya lirih. Ternyata malah bikin kamu merasa sendirian. Rina duduk di kursi samping, tidak lagi menyela. Wajahnya menyimpan campuran gengsi dan tidak enak hati. Untuk pertama kalinya ia tidak punya kalimat pembelaan yang siap keluar. Lila memandang Ayu dengan mata berkaca. Kak, aku nggak tahu kakak ngerasa sejauh itu dari rumah. Ayu menoleh pada adiknya. Tidak ada marah di sana. Lila memang tumbuh di posisi yang berbeda. Lebih dilindungi, lebih diprioritaskan. Bukan sepenuhnya salahnya, tapi tetap meninggalkan jejak. Aku juga dulu nggak tahu cara ngomongnya, kata Ayu jujur. Ardian berdiri sedikit di belakang Ayu, cukup dekat untuk ada, cukup jauh untuk tidak mengambil ruang. Kehadirannya tenang, bukan penyelamat, hanya pendamping. Ayu menarik napas pelan. Inilah momen yang dulu ia bayangkan akan penuh luapan emosi. Tapi yang muncul justru kejelasan. Aku nggak pulang buat minta maaf atau diminta maaf, katanya. Semua mata kembali padanya. Aku cuma mau jujur. Aku sudah nggak cari pengakuan lagi dari rumah ini. Kalimat itu tidak keras, tapi mengakhiri sesuatu yang lama. Rina terlihat tersentak kecil. Maksud kamu? Ayu menatapnya sopan. Dulu aku kirim uang supaya dianggap. Dulu aku nurut supaya diterima. Sekarang aku capek menukar diri sendiri buat itu. Tidak ada tuduhan. Hanya pernyataan hidup. Darto mengusap wajahnya pelan. Penyesalan tampak jelas. Tapi Ayu tahu penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Dan ia tidak lagi menunggu masa lalu berubah. Aku maafin semuanya, lanjut Ayu. Bukan karena lukanya kecil, tapi karena aku nggak mau bawa terus. Lila menitikkan air mata. Rina diam, menggenggam ujung bajunya. Tapi maaf bukan berarti aku kembali seperti dulu, tambah Ayu tenang. Aku tetap anak Bapak, tetap keluarga di sini. Tapi hidupku bukan di sini lagi. Kalimat itu adalah garis akhir, bukan memutus hubungan, tapi memutus ketergantungan. Suasana hening beberapa detik. Tidak dramatis. Tidak meledak. Justru sunyi yang menerima kenyataan. Darto mendekat satu langkah. Boleh Bapak peluk kamu? Dulu Ayu mungkin akan langsung mengangguk. Sekarang ia mempertimbangkan sebentar. Bukan ragu, tapi memastikan hatinya siap. Lalu ia mengangguk kecil. Pelukan itu canggung, tapi tulus. Tidak menyelesaikan masa lalu, tapi cukup sebagai awal bentuk hubungan baru. Lebih jujur, meski mungkin tidak dekat. Saat pelukan lepas, Ayu tidak menangis. Ia hanya merasa ringan. Di luar, langit mulai oranye. Sore hampir habis. Ayu menoleh ke Ardian. Aku siap. Bukan hanya siap pergi. Siap melangkah tanpa membawa beban lama. Ardian mengangguk kecil. Oke. Sederhana. Tidak teatrikal. Seperti keputusan orang dewasa. Rina berdiri. Ragu-ragu. Hati-hati di jalan. Kalimat itu netral. Tapi setidaknya manusiawi. Ayu menerimanya tanpa berharap lebih. Lila memeluk Ayu singkat. Kabaria. Kak. Iya, jawab Ayu. Saat melewati pintu rumah, Ayu berhenti sebentar. Ia menoleh ke dalam. Rumah itu menyimpan banyak versi dirinya. Anak yang berusaha keras, remaja yang ingin diakui, perempuan yang merasa kurang. Tapi ia tidak membenci rumah itu lagi. Ia hanya tidak tinggal di sana secara batin. Ia melangkah keluar. Udara sore terasa berbeda di dada. Lega, tapi mantap. Ardian membuka pintu mobil, tapi Ayu masuk tanpa merasa sedang diselamatkan.
Ia masuk sebagai seseorang yang sudah memilih dirinya sendiri. Mobil mulai berjalan. Tidak ada kejar-kejaran. Tidak ada teriakan dramatis. Rumah itu mengecil di kaca spion. Ayu menatap jalan di depan. Untuk pertama kalinya, bayangan masa depan tidak menakutkan. Bukan karena ada Ardian, tapi karena ia tahu ia bisa berdiri tanpa siapapun. Hari ini berat? Tanya Ardian pelan. Ayu berpikir sebentar. Penting, jawabnya. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak meminta persetujuan siapapun. Ia akhirnya mengerti sesuatu yang dulu tidak ia pahami. Pulang bukan selalu kembali ke rumah. Kadang pulang adalah menemukan tempat di mana dirinya dihargai sebagai manusia. Dan kali ini, Ayu pulang ke dirinya sendiri. Mobil melaju pelan meninggalkan senja. Membawa seorang perempuan yang tidak lagi mencari pengakuan. Karena ia sudah menemukan harga dirinya. Kadang keluarga tidak berubah saat kita terluka. Kitalah yang berubah saat akhirnya memilih menghargai diri sendiri. Klik like. Dan tulis di komentar. Kamu dari mana dan bagian mana yang paling kena di hati?